Yang menciptakan sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sakit biasanya kita ngapain? Ke dokter. Atau kalau nggak gitu ya paling gampang ke toko sebelah beli obat. Minum obat biasanya. Sakit gigi beli obat ini akhirnya sembuh. Ya. Yang menciptakan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan perantara obat. Orang bisa saja langsung minta kepada Allah tanpa dia minum obat, tanpa ke dokter, ya Allah berikanlah saya kesembuhan. Akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah dan sembuh. Tetapi dia ikhtiarnya ya ke dokter, minum obat dan seterusnya. Lah sama juga, segala sesuatu itu yang menciptakan adalah Allah ya. Kita mendapatkan kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya. Ini yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah juga menciptakan sebab-sebab. Dengan sebab orang ziarah ya, mencari keberkahan Allah melalui para wali atau para nabi, akhirnya hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu pun juga Allah Maha Kuasa kalau Allah berkehendak. الجمال لجأ في باب الرجاء حب في علاه ضاءت وهدى Seperti biasa, tak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya pribadi kepada panjenengan sekalian, karena ini adalah majelis ilmu. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara yang agung dalam Islam itu ada 5. Di perkara yang agung dalam Islam itu ada 5. Jadi makanya disebut dengan rukun Islam itu ya. Ini rukun Islam maksudnya adalah perkara yang agung dalam agama Islam itu ada 5, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan atau wa siyami Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Boleh minta jajan. Boleh minta jajan. Sama Om. Jadi Islam itu dibangun jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari bersaksi, ibu-ibu? Bersaksi itu adalah seseorang mengetahui, kemudian meyakini dan mengakui dalam hati bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya zat yang berhak disembah, yang boleh disembah, berarti selainnya tidak boleh, selainnya tidak berhak. Yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib, yang berhak, yang boleh disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak boleh. Dan ada yang disembah selain Allah itu ada. Panjenengan harus tahu bahwa di beberapa negara, di India orang itu nyembah sapi. Nyembah sapi. Nyembah sapi dan mereka meyakini keberkahan pada air kencing dan kotoran sapi. Nauzubillah. Jadi itu disembah, tapi disembah dengan tanpa hak. Ya, disembah secara batil. Sebagian lagi menyembah sesama manusia. Firaun itu minta disembah. Ya.
Beberapa raja di zaman terdahulu itu minta disembah. Mereka ini adalah sesembahan selain Allah yang disembah secara batil. Ya. Tidak boleh. Ya. Jadi kita meyakini bahwa yang berhak, bahwa yang boleh dan wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak boleh, ya, dan disembah secara batil. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah. Apa maksudnya disembah itu? Disembah itu maksudnya adalah diserahkan kepadanya puncak ketundukan. Diserahkan kepadanya ibadah kita. Jadi para ulama mengatakan makna dari la ilaha illallah. Jadi ini kan bahasa Arab ini, la ilaha illallah, itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna diibadahi? Apa makna dari ibadah? Para ulama mengatakan ibadah itu adalah ghayatul khusyu'i wal khudu'. Puncak perendahan diri, puncak penghambaan. Para ulama yang lain mengibaratkan dengan nihayatut tadzallul. Jadi puncak perendahan diri, puncak penghambaan secara totalitas itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercermin dalam ibadah kita. Orang kalau sholat itu dia meletakkan ini kepalanya, bagian yang paling mulia dari seseorang diletakkan di bagian paling bawah, bagian kaki. Nah, itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari ibadah. Oleh karenanya sekedar memanggil itu bukan ibadah. Jadi orang manggil itu bukan ibadah. Sekedar minta tolong itu bukan ibadah, ya. Karena apa? Sebagian orang itu mengatakan bahwa ziarah kubur itu berarti syirik, tawassul itu syirik, tabarruk itu syirik. Kita katakan ziarah kubur bukan syirik. Sekedar ziarah kubur bukan syirik, karena orang ketika ziarah kubur dia tidak menyerahkan puncak ketundukannya kepada orang yang dikubur, tetapi tujuan dia melakukan ziarah kubur adalah tujuan-tujuan yang baik. Satu diantaranya mengingat kematian, biar selalu ingat nanti suatu ketika dia akan dikuburkan juga seperti para pendahulunya. Yang kedua adalah mendoakan yang dikubur supaya diampuni dosa-dosanya, supaya diterima amal kebaikannya, ya. Kalau memang yang dikubur ini adalah orang-orang soleh, para wali umpamanya atau para nabi, ya, minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan, ya, itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, karena nggak ada di situ unsur ibadah. Karena pengertian ibadah itu adalah menyerahkan puncak ketundukan, ya, penghambaan. Itu makna dari ibadah. Dan itu kalau diserahkan kepada selain Allah namanya syirik. Jadi kalau orang ziarah kubur itu bukan syirik, karena dia tidak menyerahkan puncak penghambaannya kepada selain Allah. Dia hanya mendoakan, dia hanya mengingat kematian dan seterusnya. Kecuali lain halnya kalau orang yang ziarah ini punya keyakinan bahwa yang mengabulkan permintaan, ya, yang menjauhkan dia dari mara bahaya adalah si embah yang dikubur ini, oh, itu jelas itu syirik, tidak boleh. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kalau seandainya kita insya Allah beberapa bulan ke depan kita mengadakan tur ziarah wali misalnya, tujuan kita bukan minta kepada yang dikubur di situ biar usahanya lancar, enggak. Tapi kita tujuannya adalah tadi tuh supaya ingat dengan kematian, ya. Kalau memang yang dikubur ini adalah orang soleh, ya, kita minta kepada Allah, ya, dengan pangkat atau makom yang dimiliki oleh orang soleh ini supaya urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantara, dengan menyebut nama orang ini, dan itu namanya tawassul, hukumnya boleh.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sebab dan musabbabat. Kita kalau orang lapar, itu siapa yang menciptakan rasa lapar itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alhamdulillah ini ada roti, makan roti atau makan gulai atau makan makanan yang lain. Setelah makan dia menjadi kenyang. Yang menciptakan kenyang siapa? Allah apa makanan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab makanan. Karena dibiasakan seperti itu. Jadi kita kalau lapar, ya, lapar diciptakan oleh Allah, rasa itu diciptakan oleh Allah. Kemudian kita makan menjadi kenyang, maka yang menjadikan kita kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanan ini hanya sebab saja, perantara saja. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menjadikan orang itu kenyang tanpa makan. Saya kasih contoh lain yang lebih gampang. Yang menciptakan sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sakit biasanya kita ngapain? Ke dokter. Atau kalau nggak gitu ya paling gampang ke toko sebelah beli obat. Minum obat biasanya. Sakit gigi beli obat ini akhirnya sembuh. Ya. Yang menciptakan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan perantara obat. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan seorang hamba itu sembuh tanpa obat. Nah, pada saat kita minum obat, kita tidak meyakini obat ini menciptakan kesembuhan. Ya. Tetapi kita meyakini bahwa obat ini adalah sebab perantara orang itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja langsung minta kepada Allah tanpa dia minum obat, tanpa ke dokter, ya Allah berikanlah saya kesembuhan. Akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah dan sembuh. Tetapi dia ikhtiarnya ya ke dokter, minum obat dan seterusnya, menjaga kesehatan. Kalau memang punya masalah lambung ya jangan makan yang pedas-pedas. Nah ini ibu-ibu ini seperti itu. Nah ini ikhtiar ini. Ya semuanya kehendak Allah. Pokoknya mangan terserah engkau meteng mules urusan belakangan, ya jangan gitu juga. Ada sebab-sebabnya ini. Lah sama juga segala sesuatu itu yang menciptakan adalah Allah, ya. Kita mendapatkan kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya. Ini yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah juga menciptakan sebab-sebab. Dengan sebab orang ziarah, ya, mencari keberkahan Allah melalui para wali atau para nabi, akhirnya hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu pun juga Allah Maha Kuasa kalau Allah berkehendak. Seperti itu. Jadi ini harus dipahami. Jangan sampai orang itu salah paham. Kita ketika ke kuburan, ke makam orang soleh, ya kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan perantara, karena memang yang orang yang dimakamkan di situ adalah orang soleh, punya pangkat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, orang sakit punya keyakinan yang menciptakan kesembuhan adalah Allah, tetapi dia minum obat sebagai bentuk ikhtiar. Kalau Allah berkehendak diberikan kesembuhan, ya sembuh. Kalau enggak diberikan kesembuhan, ya enggak sembuh. Makanya kadang orang sakitnya sama-sama minum obat mereknya sama, ada yang sembuh, ada yang enggak sembuh. Karena kita tahu bahwa obat itu tidak menciptakan kesembuhan. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi ini jangan dipermasalahkan. Monggo silahkan ziarah kubur, ya, terutama kuburannya orang-orang soleh, para wali, para nabi, ya. Kita tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar memanggil ya Rasulullah itu bukan ibadah, bukan ibadah. Sekedar memanggil ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu bukan ibadah. Bukan itu yang dimaksud dengan ibadah, karena di situ tidak ada unsur penghambaan, tidak ada unsur seseorang itu menyerahkan puncak ketundukan, seperti itu.
Jadi hukumnya adalah boleh. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ibadah itu adalah menyerahkan puncak ketundukan, puncak penghambaan, dan itu hanya kita serahkan kepada Allah. Dan itu apabila diserahkan kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan perbuatan syirik. Nah, jadi ziarah kubur tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, kecuali kalau memang orang yang ziarah itu tujuannya adalah minta kepada orang yang dikubur, itu jelas tidak boleh. Jadi itu makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah. Jadi ada dua. Yang pertama tadi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian tafsir yang kedua, la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Jadi semua yang ada, yang tercipta itu adalah ciptaannya Gusti Allah. Yang baik, yang buruk, semuanya ciptaannya Gusti Allah, ya. Makhluknya, perbuatannya, semuanya ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelek-jelek itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lain, jin, malaikat, itu iblis, setan, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan yang baik-baik diciptakan oleh Allah, yang buruk tidak diciptakan oleh Allah. Ini keyakinan yang keliru. Tidak, semuanya diciptakan oleh Allah, bahkan yang buruk juga diciptakan oleh Allah, ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah menciptakan semuanya, yang baik yang buruk, ya. Menciptakan dua hal yang saling berlawanan. Ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita semuanya hafal, ibu-ibu, panjenengan pasti hafal surat Al-Falaq. Tahu nggih Al-Falaq nggih? Al-Falaq ini bukan Al-Alaq. Ada Al-Falaq, ada Al-Alaq. Kalau Al-Falaq bagaimana awalnya? Ya, itu qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Alaq, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu yang kedua Al-Alaq, yang pertama Al-Falaq. Di surat Al-Falaq itu disebutkan di salah satu ayatnya min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perkara-perkara jelek yang engkau ciptakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang jelek itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibu-ibu nih, walaupun keduanya ini diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang jelek ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelek walaupun diciptakan itu nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang zina, orang minum khamr, orang membunuh, orang korupsi, yaitu diciptakan oleh Gusti Allah, tetapi itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jadi tidak sama. Perkara yang diperintahkan itu tidak sama dengan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, perkara yang diperintahkan oleh Allah itu tidak sama dengan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah tetapi tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh, Allah memerintahkan kita selaku hamba untuk mengerjakan sholat. Sholat itu kan perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya perintah Allah yang baik-baik itu, yang taat-taat itu. Tetapi apakah semua orang mengerjakan itu? Tidak, ya. Ngaji itu perintahnya Gusti Allah melalui lisan para nabinya.
Tetapi apakah semua orang ngaji? Enggak. Kenapa? Ya karena tidak dikehendaki Gusti Allah. Ya alhamdulillah kita ini dikehendaki untuk ngaji. Berarti insya Allah kita dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Amin. Ya ini karena ada hadisnya, bukan karena saya yang bikin pengajian, bukan. Hadisnya kemarin sudah saya sebutkan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berupaya untuk melakukan tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Ini alhamdulillah ini kita masih musim panas lah. Mudah-mudahan nanti musim hujan pun kita istiqomah ibu-ibu. Seperti itu. Jadi ada perkara yang diperintah tetapi tidak dikehendaki. Sebaliknya, ada perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah tetapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina, minum khamr, membunuh, itu kan hal-hal yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terjadi. Banyak itu orang zina di luaran sana, orang yang membunuh, orang yang merampok, mencuri, masih banyak, kriminal masih tinggi tingkatnya sampai sekarang. Itu semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang paling gampang itu adalah kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ibu-ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Melalui mimpi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, dan harus diyakini, kita harus tahu bahwa mimpinya seorang nabi itu bukan mimpinya kita. Kalau mimpinya kita kan mimpi kembang tidur, ya, pengen ke Bromo nggak berangkat, suaminya nggak ngajak-ngajak sampai ke Impen, ya, pengen gitu kan beli emas di Nawawi, tapi karena suaminya nggak belikan gitu kan, tidur gini-gini, kerincing-kerincing gitu. Nah itu mimpinya kita kayak gitu. Tapi kalau mimpinya para nabi, enggak. Mimpinya para nabi itu wahyu. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Perintah. Akhirnya setelah diskusi dengan anaknya, memberitahukan untuk mengetahui kesiapan anaknya, mau disembelih itu putra beliau Nabi Ismail. Karena ini perintah ya dilaksanakan. Tetapi karena perintah itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail ini tidak jadi disembelih, ya kan? Nah, ini bukti bahwa tidak semua perintah itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu ibu-ibu mengajarkan kepada putri-putrinya. Beliau mengajarkan masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masyaallahu kan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Kita ini kalau dikehendaki oleh Allah haji, ya pasti akan berangkat haji, tapi nggak tahu kapan. Kan kita juga nggak tahu kan kehendak Allah apa. Seandainya Allah berkehendak kita ini haji, ya pasti kita akan haji, tapi nggak punya uang Ustaz. Iya, nggak tahu gimana caranya nanti. Tiba-tiba misalnya ada orang datang ngasih uang, atau tiba-tiba diajak berangkat, nggak tahu gimana caranya. Ya, masya Allah kan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Sebaliknya apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Orang sudah daftar koyo-yoyo katanya berangkat, karena tidak dikehendaki oleh Allah ada saja halang rintangnya itu, entah sakit, entah tiba-tiba gangguan psikis di bandara, akhirnya nggak boleh naik pesawat, ada aja gangguannya, ada aja sebab dia nggak jadi berangkat. Mau berangkat sudah acara syukuran, besoknya itu sudah mau berangkat tiba-tiba mati misalnya. Karena ada yang seperti itu. Jadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Dengan ungkapan lain, semua yang ada itu adalah yang terjadi, itu adalah kehendak Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta ini
Tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil sedetail-detailnya itu kehendak Allah. Kalau panjenengan di rumah panjenengan ada pohon, itu kan setiap hari kan daunnya berguguran itu kan. Berapa jumlah daun yang jatuh? Jatuhnya seperti apa? Lurus, ceplok gitu atau pakai meliung-liung gitu? Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini sejumlah orang ini, ibu ini duduk di sini, ibu ini duduk di tengah, ibu ini duduk di samping, ibu ini datang lebih awal, ibu ini datangnya sedikit telat. Nanti kita pulangnya kayak gimana, sampai rumah apa nggak sampai rumah, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai iblis pun juga ciptaan Allah, perbuatan maksiat juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua yang beliau sampaikan itu benar adanya, nggak ada yang salah. Rasul itu kalau mengatakan A ya berarti memang seperti itu, mengatakan Z ya berarti seperti itu. Itu rukun Islam atau perkara agung dalam Islam yang pertama. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Jadi sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat 5 waktu. Tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat 5 waktu. Ya. Jadi kita itu punya kewajiban mengerjakan 5 itu. Itu kita selesaikan itu. Kalau masih ada waktu, masih ada kelebihan ya yang lain. Dan kita mengutamakan yang wajib. Jangan sampai orang itu terpedaya oleh tipu daya setan, sibuk dengan yang sunnah, lalai dengan yang wajib. Kayak orang kalau hari raya begitu loh, nggak sholat subuh ya, pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha sholatnya paling depan. Ini kan kebalik. Jadi yang wajib itu hanya sholat 5 waktu, selainnya nggak ada yang wajib. Sholat witir tidak wajib, sholat tarawih tidak wajib. Jadi yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Kemudian membayar zakat kalau memang punya harta yang wajib disakati. Itu yang nomor 3. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi ini 5 perkara yang harus kita selesaikan sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita tidak punya harta yang wajib disakati atau punya tapi nggak cukup syarat ya berarti nggak wajib zakat. Kalau kita nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji ya berarti sudah kita mengerjakan sholat sama mengerjakan puasa. Sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi itu yang kita selesaikan dulu. Jangan sibuk yang sunnah-sunnah tapi yang wajib terbengkalai, nggak terurus, jangan. Orang yang seperti itu adalah orang yang tertipu. Man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Orang itu kalau sibuk dengan perkara yang sunnah dan lalai dengan perkara yang wajib, maka dia ini adalah orang yang tertipu. Nah ini majelis kita ini adalah majelis ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Ini hukumnya ya wajib. Bukan berarti karena saya yang bikin ya, bukan ibu-ibu ya. Tetapi memang seperti itu. Hadisnya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki perempuan. Jadi ini yang harus kita dahulukan daripada majelis yang lain. Kemudian perkara yang agung dalam urusan keimanan ini ada 6 ya, ada 6 dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada saat itu ketika Rasul berkumpul dengan beberapa sahabat, itu tiba-tiba ada orang asing datang, orangnya ganteng, bajunya putih bersih, rambutnya hitam rapi bersih begitu. Tiba-tiba
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk berhadap-hadapan dengan baginda Rasulullah, dan ini mempertemukan lututnya, kedua lututnya dengan lututnya baginda Rasulullah. Orang ini kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu Islam? Kemudian dijawab, Islam itu tadi itu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat. Dijawab rukun Islam yang tadi itu. Kemudian setelah dijawab oleh baginda Rasulullah, orang ini mengatakan, sodakta, benar, engkau benar. Kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Orang ini nanya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, disebutkan rukun iman. Kemudian orang ini juga mengatakan benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan? Jadi di sini hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara, iman, Islam, kemudian ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau seandainya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Itu ihsan. Kemudian orang ini mengatakan benar. Ditanya pertanyaan yang terakhir, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, yang tanya dan yang ditanya ini sama-sama tidak tahu. Kalau nggak tahu, apa tanda-tandanya? Disebutkan tanda-tandanya. Setelahnya orang ini pergi meninggalkan Rasulullah. Kemudian Rasul ini bertanya, kebetulan yang ada di situ adalah sahabat Umar bin Khattab. Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Kemudian baginda Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian yang bertanya tadi itu adalah malaikat Jibril. Jadi ibu-ibu, malaikat Jibril itu ya, pada saat turun ke bumi itu terkadang menjelma dalam bentuk manusia. Tetapi karena malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, ketika malaikat menjelma dalam bentuk laki-laki, maka menjelma dalam bentuk manusia utuh tetapi tanpa alat kelamin. Seperti itu. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi dalam bentuk manusia, berwujud orang laki-laki tetapi tanpa alat kelamin, mempertanyakan 3 perkara tadi kepada baginda Rasulullah. Kemudian setelahnya Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengatakan tidak tahu siapa yang tadi itu. Kemudian dijawab bahwa yang datang ini adalah malaikat Jibril. Tujuan kedatangan beliau, malaikat Jibril ini adalah datang untuk mengajarkan perkara-perkara agama. Jadi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan seterusnya. Seperti itulah. Rukun iman sendiri itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita punya kewajiban untuk meyakini bahwa Allah ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa serupa dengan makhluknya, dan tanpa butuh kepada makhluknya. Itu ya yang sering saya ucapkan, yang panjenengan dendangkan tadi itu intinya itu. Kemudian yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka ini adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepadanya. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak tidur, tidak makan, tidak beranak pinak ya. Mereka ini tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Itu malaikat, dan tempatnya malaikat ya itu adalah di langit. Kalau bumi ini dijadikan tempat sebagai tempat untuk manusia, maka langit atas kita ini dijadikan tempat untuk para malaikat, dan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Itu. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya itu ada 4. Ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi
Dawud alaihissalam. Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kurang satu, apa ibu-ibu? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari semua kitab-kitab langit ini, jadi empat kitab ini disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab langit. Yang masih orisinil terjaga itu hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran ini diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada orang yang bisa mengubah redaksinya. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang pengen menghancurkan umat Islam dengan mengubah Al-Quran, itu pasti ketahuan, karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Injil ini mengalami banyak perubahan. Jadi yang sekarang ini, Injil yang ada sekarang itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi itu adalah Injil yang sudah diselewengkan, yang sudah diubah isinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan Taurat, dengan Zabur. Nah, ini semuanya isinya sudah menyimpang dari yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah kita sebutkan. Yang masih orisinil, yang terjaga, itu hanya Al-Quran. Seperti itu. Jadi bukan yang sekarang, apalagi yang terjemahan, bukan itu. Jadi kalau kitab itu memang ada kitab-kitab langit. Tadi itu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Tapi yang terjaga hanya Al-Quran saja. Yang sekarang ada itu sudah mengalami penyelewengan semuanya tanpa terkecuali. Hanya Al-Quran saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitab seperti itu, kitab-kitab langit. Tetapi kalau agama itu hanya satu yang diridhoi oleh Allah. Agama langit hanya satu, yaitu agama Islam, ya. Jadi makanya jangan diyakini agama langit ada tiga. Enggak, agama langit ada satu, yaitu agama Islam. Kemudian beriman kepada para utusan Allah, baik nabi maupun rasul. Beda Ustadz, beda. Ada nabi, ada rasul. Kalau rasul mesti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Rasul itu adalah orang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mendapatkan syariat baru, mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian diantara jumlah wahyu yang diberikan itu adalah terdapat syariat yang baru, hukum-hukum baru. Itu rasul. Beda halnya dengan nabi. Kalau nabi ini sama-sama mendapatkan wahyu, tetapi perintahnya adalah mengikuti syariat rasul sebelumnya. Nabi Adam, nabi dan rasul, ya. Nabi Musa, nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, nabi dan rasul. Nabi Muhammad, nabi dan rasul. Beberapa nabi itu hanya nabi saja tanpa rasul. Seperti nabi-nabi yang ada, yang diutus kepada kalangan Bani Israel. Jadi tidak hanya Nabi Musa, ibu-ibu. Ada banyak nabi yang lain selain Nabi Musa. Tetapi nabi-nabi itu tidak mendapatkan syariat baru. Mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa. Syariat itu seperti apa? Seperti misalnya mengatur boleh tidaknya urusan menikah. Kalau kita sekarang, ya, laki-laki boleh tidak menikah dengan saudaranya sendiri? Tidak boleh, ya. Saudari seayah saja tidak boleh, saudari seibu saja tidak boleh, saudari kandung apalagi tidak boleh. Kalau zaman sekarang tidak boleh, ya. Gimana pun caranya tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi di zaman Nabi Adam alaihissalam itu boleh. Loh, kok boleh Ustaz? Iya, syariatnya seperti itu. Dan memang pada saat itu belum ada orang. Lah kan Nabi Adam manusia pertama, tidak ada orang kan. Nabi Adam, ibunda Hawa melahirkan, punya anak laki-laki perempuan, kemudian dinikahkan itu anak-anaknya dengan saudaranya. Tetapi ada aturannya, tetap ada aturannya. Aturannya adalah boleh menikah laki-laki dengan saudarinya,
tetapi dengan ketentuan bukan satu kandungan. Jadi Ibunda Hawa itu setiap kali melahirkan itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Lah ini boleh laki-laki menikah dengan saudarinya, tetapi bukan satu kandungan. Maksudnya adalah bukan yang dikandung bareng, bukan, tetapi disilang. Jadi laki-laki kelahiran pertama dinikahkan dengan perempuan kelahiran setelahnya, seperti itu. Perempuan kelahiran pertama dinikahkan dengan laki-laki kelahiran setelahnya, bukan yang satu kandungan. Makanya sampai rame kan Qabil dengan Habil itu, karena nggak terima, dia merasa yang satu kandungan dengannya lebih cantik kok dinikahkan dengan saudaranya, seperti itu. Nah itu syariat ibu-ibu. Lah itu adalah perbedaan yang benar antara Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya tidak mendapatkan syariat baru, sedangkan Rasul mendapatkan syariat baru. Dikit lagi, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Jadi nanti alam semesta ini akan binasa, akan hancur suatu hari nanti, dan hari itu disebut dengan hari kiamat, hari akhir ya. Itu pasti terjadi dan tidak ada yang tahu. Jadi kalau sekarang ada orang sok tahu, ngasih tahu tanggal sekian tahun 2000 sekian, nah itu jelas pembohong, pendusta ya, nggak usah dipercaya karena tidak ada yang tahu. Rasul saja manusia paling utama tidak tahu, masa yang lain tahu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah iman kepada qadar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengertian meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya ibu-ibu ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua permasalahan tentang rukun iman atau perkara yang agung dalam iman, dan rukun Islam, perkara yang agung dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama.